Ada diriwayatkan bahwa Aba Jahal, ya Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah, Fir'aun umat ini. Abu Jahal ini, dia ini pernah menjadi wasi liyatim. Nah itu berlaku ya, mungkin sekarang juga ada. Wasi itu artinya orang yang menjadi wali, pelaku wasiat bagi anak yatim. Entah yatim itu dari keluarganya atau apalah. Yatim itu yang meninggal dunia bapaknya dan dia masih di bawah umur. Nah ini harus ada yang apa bertanggung jawab kan, menjadi wali itu namanya wasi. Dia pelaku wasiat biasanya karena berharta. Kasihan yatim kata berharta. Nah ini yang fadilahnya besar nih, yatim kada bisa harta loh, itu yang tapi sama yatim yang ada hartanya banyak warisan nih, si wali ini kan menjagakan hartanya gitu, jadi memang fadilahnya besar ya yang menjaga anak yatim itu. Nah Abu Jahal itu pernah jadi wasi seorang yatim. Pada suatu hari si yatim ini, anak-anak yatim ini datang dengan betelanjang, entah betelanjang bulat atau mungkin ada cuman celananya tidak berpakaian gitu. Nah dia minta sama Abu Jahal nih ya sebagian hartanya untuk beli pakaian gitu. Diusir sama Abu Jahal, tidak dikasih, padahal punya anak itu juga. Maka putus asa si anak ini. Ada para tetua suku Quraisy waktu itu ya yang masih kafir. Dia bilang sama anak ini, nangis sana. Dia bilang sama yatim ini, "Qul li Muhammad, kamu lapor saja sama Muhammad. Laka yashfa'." Siapa tahu dia bisa kasih syafaat kamu, tolong kamu syafaat itulah. Kamu lapor aja sama Muhammad biar dia tolong kamu. Nah ini si mereka berkata sama anak yatim ini maksudnya mengolok. Nah, mengolok Nabi SAW. Tapi si anak ini tidak paham bahwa itu olok-olok gitu ya. Datang dia kepada Nabi Muhammad SAW dan minta tolong. Dia ceritakannya kepada Nabi SAW. Sedangkan SAW ini kan sifatnya tidak pernah menolak orang yang perlu kepadanya. Yalah. Sehingga pergi SAW kepada Abu Jahal. Ketika Abu Jahal melihat Sayyidina Rasul SAW, ya berdiri dan menyambutnya gitu ya, dan diberikan, wah mau dikasih mau apa kamu? Dia lihat Nabi itu, oke, nggak tahu kenapa ya, waktu dia berdiri dan wah disambut, mau apa nih? Dikasih, oke. Nah ini akabir Quraisy tadi, konco-konconya denger ini, fa'ayyarahu, diejek Abu Jahal, kamu yalah, dibilang agak asobauta, kamu rupanya ya maras lah, kamu nggak tega, kamu kesian ya gitu Jar sama anak itu kamu ya, diejek-ejek. Apa Jar? La wallahi, demi Allah ma sobautu, aku sama sekali tega sama dia, bukan karena tega, tapi aku lihat Muhammad datang, katanya di kanan di kirinya ada belati. Oke, di sini belati, ada riwayat saya pernah dengar ada singa gitu ya, tapi ini belati di sini. Jadi saya takut ngelihat itu. Saya khawatir dia tusuk saya dengan belatinya. Oke, saya takut dia menikam saya. Nah, ini ada di sebagian tafsir riwayat ini, tafsir surat Al-Ma'un. Ini yamna'un al-ma'un gitu ya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'am. Ini berhubungan dengan Abu Jahal lah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada cerita tentang, banyak ceritakan di kitab-kitab hadis ini. Di Makkah itu ada
seorang yang dikenal jagal. Oke. Bergulat itu selalu menang. Oke, di sana ya gulat itu dari dulu ya. Oke, masih gulat tidak masalah. Gulat itu kan cuma membanting-banting gitu aja. Iyalah. Nggak sampai meluka-lukai seperti itu. Gulat itu kan banting. Adu kuat, adu pertahanan. Nah, ngarannya ini Rukana. Ini Rukana ini dikenal di Mekah ini jagoan, kuat. Bahkan apa namanya, banyak orang datang ke Mekah untuk apa? Untuk apa? Apa namanya? Aduh, bukan berguru. Untuk apa namanya? Duel gitu. Jadi menjadi tontonan, mungkin ada hadiah. Wah, menang terus Rukana ini. Tak terkalahkan. Jadi terkenal Rukana. Oke. Rukana ini bin Abdi Yazid ya. Lah dia ini cerita sebelum Rukana lakian ya. Nah, bukan Rukana. Kalau Rukana di sini perempuan, Rukana ngaranya binian. Lah, ini lakian namanya Rukana. Kemudian beliau masuk Islam Rukana ini. Nah, ini kisah sebelum beliau masuk Islam ya. Rukana ini. Pada suatu hari, oke ya, ini cerita di sini ada kisah Rukana sendiri. Suatu hari di satu lembah, di lembah Makkah gitu, dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dipanggil ya Rukana. Rasul panggil. Masih ada hubungannya. Makanya ini nasabnya kok tidak ada. Ya Rukana dipanggil. Teman ya, teman soalnya. Ala tattaqillah. Tidakkah kau takut kepada Allah, bertakwa? Wa taqbal ma ad'uk ilaih. Kau terima yang saya ajak kamu, yaitu untuk masuk agama Islam. Maka Rukana menjawab, ya Muhammad, hal min syahid min sidqi. Apakah ada bukti atas kebenaranmu ini? Lalu dijawab oleh Nabi SAW, bagaimana menurutmu kalau aku bisa banting kamu nih? Lah, kalau kamu saya kalahkan, apakah kau beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya? Oke. Kalau kamu sanggup ngalahkan saya. Oke. Agal tahayya dan oke, siap. Enggak tahu bagaimana modelnya lah. Gulat. Bersiap. Lalu Rasulullah mendekat kan ya, bertemu lah, bergulat lah. Dibanting dengan seketika. Gak ada kekuatannya Rukana. Kan dia mau bukti nih. Jadi bingung Rukana ini, loh kok dengan mudahnya dia terbanting. Dia bilang, dia minta diberdirikan, dituntut lagi. Tak berlama-lama. Padahal ini jago ini, nggak terkalahkan. Dia bengong sampai terjadi itu ketiga kali. Lalu dia kata, inna sya'naka ajib. Ini saya bingung. Dia menjadi bingung. Ini diceritakan oleh Imam Al-Hakim. Adapun ada riwayat lain, Rukana sendiri yang cerita bahwa saya waktu itu bersama Nabi SAW ketika menggembala kambingnya Abu Talib. Ya kan? Nah, bersama-sama ini pada suatu hari terjadi itu. Jadi pakai yuk kamu bisa kalahkan saya. Kalau kamu bisa kalahkan saya, seekor kambing pakai undian nih. Oke? Dikalahkan. Begitu ditantang lagi sampai 3 ekor kambing. Oke, ini cerita dari Rukana, riwayat lain. Ya. Kemudian kemudian setelah Rukana cerita, saya menjadi sedih ya, dikalahkan lah kan.
Tapi kemudian Rasulullah mengatakan kepada dia, ambil kau punya kambing ini jadi, ya kan, kembalikan, ya, yalah. Amma qauluka fil ghanam fa inni arudduha. Kan terkalahkan 3 kali. Masalah kambing saya kembalikan buat kamu. Ya kan? Yalah, tidak diambil oleh Nabi SAW. Falam yalbath an dhahara amruhu fa ataitu aslam dani. Dia katakan, tidak lama setelah itu saya masuk Islam. Wa kana mimma hadani Allah azza wa jalla. Ya, ini di antara hal yang saya dapat hidayah dari Allah, annani alimtu, karena saya annahu lam yasra'ni yauma idzin, karena saya yakin pada saat itu dia tidak mengalahkanku biguwati, dengan kekuatan dia, ya, walam yusari'ni yauma idzin illa biguwati, ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan saya waktu itu. Nah, ini cerita daripada apa? Riwayat berhubungan dengan bait ini, jalalah, yalah. Rasulullah SAW ini bukan memang dia lembut, ramah, yalah, bukan berarti lemah, paham ya?